Oke, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke. Siang hari ini kita akan lanjutkan dengan kalor bagian pemuaian. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan yaitu teori kinetik gas. Oke. Oke, benda yang berubah suhunya itu dia menandakan bahwa dia mengalami perpindahan kalor, bisa dia sifatnya menerima maupun dia sifatnya yaitu memberikan kalor ke yang lainnya. Nah, selain itu perubahan suhu juga bisa mengakibatkan namanya pemuaian. Pemuaian sendiri ada pemuaian yang sifatnya linier dan pemuaian sifatnya volumetrik. Kalau yang linier itu dia adalah L0 itu panjang awalnya kalikan alfa konstanta pemuaian linearnya dari objeknya, lalu perubahan suhunya. Terus kalau pemuaian volume ya volume pertama, volume 0 kalikan situ kita punya gamma, yaitu besar 3 alfa, kalikan besarnya perubahan suhunya. Nah, macam-macam bahan di dunia ini dia punya namanya yaitu konstanta muai sendiri-sendiri. Konstanta muai ini dia per derajat Celcius satuannya menyatakan berapa besar sih perubahan dari kondisi awalnya untuk setiap derajat Celciusnya. Contoh di tabel itu kita bisa lihat ada beberapa bahan yang ya sangat umum Anda temui ya di sekitar kita. Kalian di timbal ini kalau sekarang bahan sudah nggak boleh Anda pakai lagi karena dia sangat beracun, itu aja. Nah, timbal ini dia memiliki yaitu konstanta muai lumayan gede 29. Berarti artinya apa? Artinya bahwasanya si timbal itu mudah memuai. Dari yang sifatnya padat menjadi sifatnya ya cair katanya. Timbal juga banyak Anda temui di barang elektronika. Jadi jangan kira bahwasannya Anda punya barang elektronika model lama itu dia nggak ada timbalnya. Masih ada banyak itu aja ya. Ini biasanya Anda lihat pada motherboard PCB-nya, di situ ada timahnya. Timahnya itu kalau yang timah yang biasa itu biasanya masih ada timbalnya. Tuh. Makanya kalau Anda nantinya misalnya kerja dengan peralatan elektronika, lalu Anda nyolder-nyolder, ada uap di situ, ada asapnya, itu jangan dihirup. Kebanyakan di situ banyak timahnya. Ya kalau Pak, Anda sering hirup, maaf Pak, motong Pak. Biasanya nih timbal nih biar apa sih Pak? Ditambahin timbal tuh biar apa gitu Pak? aslinya kalau dipakai timbal itu biar gampang, biar gampang memuai sih. Tujuannya itu sih. Tujuan awalnya itu gampang muai, lalu gampang melekat kalau untuk urusan komponen elektronika. Tapi ya gara-gara memuai ini ya efeknya banyak, itu aja efek negatifnya ya. Tuh. Makanya sekarang kebanyakan timbal itu dilarang. Tuh. Jadi kalau Anda lihat sekarang banyak produk elektronika itu dia di bodinya ada PB PB apa PB garis miring itulah. Itu artinya dia nggak ada timbalnya. Ya sudah sejak lama sih itu dilarang itu aja. Selain merkuri ya itu aja. Itu. Ya itu timbal seperti itu sangat reaktif. Lalu yang selanjutnya aluminium. Aluminium sangat banyak Anda temui di sekitar Anda juga banyak di dapur ini paling banyak pakai untuk bikin rak. Tuh. Ya dia muanya gampang itu aja. Anda kasih panas sedikit pun ya dia agak melar-melar itu aja ya.
perunggu 19 tembaga sampai gelas. Nah, ini. Gelas ini dia mulai agak rendah konstanta muainya. Artinya apa? Artinya dia butuh suhu sangat tinggi agar bisa berubah wujudnya menjadi ya minimal cair itu aja ya. Gelas ada dua, gelas biasa yang biasa Anda pakai di dapur, di warung itu gelas biasa umumnya. Lalu yang gelas biasa untuk laboratorium, pirek. Gelas pirek ini Anda kasih sampai 100 derajat Celcius pun dia masih tahan. Meskipun Anda panggang segitu sampai lama pun nggak masalah. Itu gelas pirek seperti harganya juga mahal sih. Oke. Kalau yang paling keras, bahan paling keras di dunia itu permata. Permata saya rasa Anda nggak bakal komplain itu kalau keras itu aja. Permata hanya yang bisa dipotong oleh permata lainnya. Itu ya. Itulah kenapa permata banyak dipakai untuk apa? Untuk bahan campuran pisau. Ya kalau pisau kelas atas sih, ada juga yang menggunakan permata bagian kecilnya dipakai untuk pisau pemotong kaca. Nah, itu. Karena dia sangat keras bahannya. Itu ya. Oke, bentar ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Lanjutkan. Oke, ini pemuaian saya seperti ini. Jadi seberapa besar suatu objek bisa memuai itu sangat bergantung terhadap konstanta muainya. Ya, seperti yang kita ketahui permata itu paling keras bahannya di dunia ini, itu ya. Makanya harga sangat mahal itu aja. Oke, kita lihat di sini. Kita di sini sangat umum Anda menemui truk tangki lalu lalang di jalan, itu dia mengangkut BBM. Contoh di sini ada sebuah truk mengangkut 70 kiloliter BBM ke kota Payson, Utah dengan suhunya 23 Kelvin lebih rendah. Bedanya 23 Kelvin ya. Tuh. Berapa liter BBM yang dihantarkannya? Kalau di situ kita lihat alpha tankinya segitu, lalu gamma BBM-nya segitu. Oke, kita lihat dulu satu persatu. Jadi itu ada, anggap aja Anda punya suatu cairan, Anda bawa pakai kontainer tertentu,
kontainernya bisa melar, itu aja ya, bisa melar, lalu cairannya juga bisa melar. Tuh. Lalu seberapa si isian ataupun liquid yang masih bisa Anda pertahankan agar tidak keluar dari kontainer tersebut. Ya, kita harus menghitung berapa besar sih perubahan untuk volume daripada tangkinya sendiri dibandingkan dengan perubahan untuk si BBM-nya sendiri atau liquidnya sendiri. Oke. Oke, truknya mengangkut 70 kiloliter BBM. Ini BBM ya, liquid ya. Ke kotanya ini. Suhunya 23 derajat lebih rendah. Berarti kalau lebih rendah berarti lebih dingin. Tuh, berarti lebih dingin dia akan mampet, bukan memuai. Jadi bisa lepas jadi gas. Kalau ini BBM ya, juga dia jadi lebih mampat untuk molekulnya. Nah, kita harus ngitung 37.000 ini kalau dia mendapatkan perubahan suhu 23 Kelvin, maka dia akan berubah menjadi berapa? Untuk volumenya, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Jadi untuk perubahannya ada pemuaian volumetrik. Kita bisa hitung delta V-nya untuk BBM ya ini, bukan untuk tangkinya. BBM sama dengan volume awal kalikan gamanya dikalikan delta T-nya. Kebetulan sini dia untuk gamma daripada si BBM itu dalam derajat Celcius. Tapi di sini Anda bisa lihat suhunya 23 Kelvin lebih rendah. 23 Kelvin lebih rendah. Kita nggak perlu tahu suhu awalnya berapa, suhu akhirnya berapa. Yang perlu kita tahu adalah perubahannya 23 Kelvin. Nah, berapa Celcius itu harus kita jadikan ke Celcius. Berarti V0-nya 37.000 kalikan gamanya 9,5 itu per 10 pangkat 4. Saya jadikan di sini aja. 10 pangkat 4 dikalikan perubahan suhunya. Ini perubahan suhunya dalam 23 Kelvin, berarti kita ubah ke Celcius karena di sini Celcius ya untuk gamma si BBM-nya. Berarti ya 23 tambah 273. 23 Kelvin ditambah 273. Oke. Nah, hitung aja itu berapa. 37.000 dibagi berapa? Dibagi 10.000 ya. Ini hilang, tinggallah 3,7. Tuh ya. Tinggallah berarti 3,7 kalikan 9,5 dikali 23 tambah 273. Berapa? 300. Saya hitung aja sini. 300 dikali 3,7 dikali berapa? 9,5. 10.543. Tuh ya. Pak, bukannya 37 ya, Pak? Bentar. 9,5 dikali 10 pangkat minus 4 itu 10.000 dibagi 10.000 ya, 10.000 dibagi itu 37.000. Oh ya, Pak, 3,7 Pak ya, Pak. Ya itu 10.000. Oke. Jadi 10.545 liter ya. 10. Pak, 23 ditambah 273 kan 296. Berapa? 23 ditambah 273. 296. Kelvin itu rendahnya berapa?
Skala Kelvin rendahnya berapa? Skala Kelvin. Kita lihat skala Kelvin. (273) ataukah oh ya, skala Kelvin itu 273 Celcius ya, paling rendah. Oke, 23. Oh ya, 296 ya. Oke, 296. Tunggu ya. Tolong itu selalu celukin deh. Oke, tadi oke. Oh, bukan 300 ya. Oke, kita lihat. 23 tambah 273, oke. 296 dikalikan 3,7 dikalikan 9,5. Oke, 10.404,4 liter. 10.404,4 liter. Oke, itu ya perubahannya. Kita lihat delta V-nya. Delta berubahnya itu. Jadi perubahan volumenya. Sekarang pertanyaannya itu suhunya lebih rendah atau lebih tinggi? Di situ kita bisa lihat suhunya itu dia lebih rendah di tujuannya. Itu ya. Berarti kalau lebih rendah, berarti si BBM-nya ngapain? BBM-nya dia memampat. Alias yang tadinya aslinya 37 kiloliter, karena dia mengalami anggap aja perubahan sebesar 10.404, sekian liter, maka yang sampai di kota tujuannya ya lebih kecil. Berapa ya? 37.000 kurangi 10 itulah. Sekitar berapa? 26.000 sekian liter itu ya. Ya kan silakan hitung sendiri untuk detailnya. Tuh. Jadi secara normal maka si BBM-nya nanti dia akan menyusut menjadi berapa? Menjadi 26 sekian ribu kiloliter. Tuh. Nah, lalu gunanya alpha tangki di situ untuk apa? Alpha tangki di situ kalau Anda mau hitung itu bisa Anda pakai untuk menghitung apakah si BBM-nya itu dia akan meluap alias keluar dari kontainernya ataukah enggak. Pertanyaan itu aja sih. Dengan asumsi bahwasannya volume awal tangkinya itu sama seperti volume BBM-nya ini.
Jadi full tank, apa itu ya. Tuh. Nah, sekarang kita hitung. Kalau asumsinya bahwasannya si tangkinya itu dia bisa memuat juga sama persis seperti BBM yang dimasukkan itu, sebesar 37 kiloliter, maka si tangkinya itu ketika dia mengalami perubahan suhu, dia volumenya akan berubah berapa sih? Pertanyaannya itu. Oke. Nah, dari situ nanti bisa kita bandingkan, apakah si BBM-nya ini masih muat di dalam tangkinya ataukah enggak? Pertanyaannya itu. Oke. Jadi kita hitung perubahan volume untuk tangkinya. Kita kasih T aja. Oke. 37 V0 dikali ini tangkinya cuma ada alfa, berarti apa? 3 alfa. Karena kita ingin mencari apanya? Mencari volumetric deltanya. 3 alfa kalikan perubahan suhunya. Oke, kalau Anda lihat tuh sama persis, cuma berbeda apanya? Alfa dan gamanya. Oke, 3,7 ini sama-sama 10 pangkat 6 enggak ya? Ya, kalikan 10 pangkat 3 dikalikan 11,1 dibagi 10 pangkat 6 kalikan 296. Tuh. Oke. Berarti 10 pangkat 6. Oke. Berarti 10 pangkat 3 hilang, ini tinggallah 10 pangkat 3. Ya. Oke. Tinggal kita hitung aja itu berapa itu. ,7 dikali berapa itu? 11,1 dikali berapa? 296. Itu. Tapi ingat, dibagi berapa? Dibagi 1000. Bawah itu 10 pangkat 3 itu ya, jangan lupa itu. Oh, ternyata tangkinya itu berubah cuma 12 ya sekian liter tadi ya. Tuh. 12 sekian liter. Jadi 37.000 ini dia cuma turun sampai maksimal 37.000 kurangi 12 liter. Berarti masih di kisaran berapa? Masih di kisaran 36.000 kiloliter. Sedangkan kalau di sini Anda lihat 26.000 masih muat. Nah, itu ya. Tuh. Jadi si BBM-nya masih full 26.000 liter tersalurkan ke tujuannya. Ya meskipun sih mengalami susut karena perubahan suhu yang lebih rendah. Itu. Oke. Nah, ini salah satu contoh sederhana saja untuk namanya pemuaian yang real kita alami sehari-hari. Contoh ini juga sangat realistis ketika Anda ya tahu sendiri seperti apa untuk namanya distribusi BBM antar pulau, antar provinsi. Nah, dulu ketika saya diminta untuk menghandle project di Depot Kertapati situ, itu di Depot itu dia melayani pengisian BBM tangki-tangki dari luar kota juga. Ya, dari Bengkulu ngambil ke Palembang, iya. Ngambil ke sini, iya, gitu. Ya. Jadi jangan dikira bahwasanya yang kita di Palembang ini untuk BBM-nya itu hanya melayani seputaran Palembang atau termasuk Sumatera. Enggak, kita sampai luar kota pun luar provinsi pun masih dilayani, tapi sangat jauh perjalanannya iya. Yang dari Bengkulu truknya itu dia sampai nginep 1 malam. Itu. Baru dapat baru dapat BBM-nya. Tuh. Nah, BBM-nya kalau di negara kita, negara tropis, agak jarang ya suhu itu lebih rendah itu aja sih. Biasanya lebih tinggi.
Nah, itu. Nah, liquid kena suhu tinggi gimana? Ya muai dia. Muai, berubah, menyusut. Itu aja ya. Menyusut. Kalau Anda lihat kontainer tangki itu dia tertutup. Menyusutnya menjadi gas. Oh, berarti di dalam tangkinya itu ada gasnya? Iya, ada gasnya. Nah, sekarang pertanyaannya itu, si tangkinya itu dia bisa muat sampai berapa maksimal untuk muainya? Nah, tanya di situ. Nah, biasanya untuk amannya itu mereka ngisinya itu kurang 50 liter. Itu ya. Untuk aman seperti itu. Tapi kadang-kadang juga dilebihin sampai 5 liter lebih. Itu aja. Karena dipakai sebagai kompensasi untuk yaitu namanya kalau mereka bilang itu kencing BBM. Pak Supri ngomongnya seperti itu. Dan mereka juga punya standarnya. Jadi loss sampai segini gede, sampai 10 sekian ribu liter itu tergolong sangat-sangat besar itu aja ya. Kalau tanker sih masih dimaklumi, tapi kalau tangki kecil itu sudah sangat nggak maklum itu aja. Makanya kalau untuk tangki-tangki yang biasa Anda lihat di jalan lalu lalang itu dia maksimal cuma loss-nya 5 liter, maksimal itu. Berapapun jauhnya. Itu aja. Kalau lebih dari itu gimana Pak? Biasanya nggak diterima sama SPBU-nya. Disuruh balik lagi. Nah itu. Oke. Ini sama seperti ini juga sama. Ini kalau tadi BBM, kalau ini cairan yang lebih apa? Lebih reaktif. Apa namanya? Gliserin. Ada yang tahu gliserin itu apaan? Ada yang tahu gliserin itu Pak, apaan? kalau gliserin dicampur dengan bahan kimia lain kayak sulfat, asam sulfat itu bisa jadi nitrogliserin yang hasilnya tuh dinamit, kayak bom itu, bahan Iya, peledak. betul. Gliserin ini barang cair tapi sangat reaktif. Itu ya. Selain potasium. Kalau di Amerika dulu zaman Wild Wild West itu pertambangan emas masih marak, ini gliserin ini menjadi salah satu ya anggap aja komoditi penjualan itu aja ya. Diangkut pakai kereta. Tuh, jangan pakai kereta. Nah, gliserin ini dia sangat reaktif ketika dia mendapatkan suhu tinggi atau goncangan, itu dia cenderung memuai otomatis langsung. Tuh, memuai, suhunya naik, lalu kalau kontainernya itu dia tidak mampu menampung muainya, ya gliserinnya tumpah, reaktif, ya udah jadi bahan peledak itu. Kalau zaman dulu orang buat gliserin dari mana? Dari sabun. Tuh, di sabunnya disuling, iya disuling. Ya kalau Anda lihat ceritanya penemuan gliserin sih Anda bakal agak heran juga karena itu nemunya juga nggak terlalu direncanakan, jadi ya boleh katakan sih kebetulan. Tahu-tahu kok ada bahan yang bisa sereaktif ini. Itu. Ya kita lihat di sini. Ini gliserin diletakkan di cangkir. Jadi kalau Anda punya bahan seperti ini jangan pernah diletakkan di benda yang logam atau metal. Kita jamin langsung bereaktif, kabum itu aja. Sama seperti asam sulfat aja ya. Oke. Oke, kita lihat. Ini cangkir aluminium 1 cm kubik. Saya insert aja, insert note aja lah. Set textbox aja. Oke deh. Oke. Cangkir 1 cm kubik diisi penuh dengan gliserin, penuh gliserinnya 1 cm kubik juga, suhunya 22 derajat Celcius. Berapa banyak gliserin yang tumpah apabila temperatur cangkir dan gliserin meningkat. Jadi gliserinnya dipanasin menjadi 28 derajat Celcius. Koefisien muai termal gliserin 5,1 kali 10⁻⁴
per derajat Celcius, koefisien muai panjang itu dia adalah untuk aluminiumnya ya. Cangkirnya aluminium itu aja 23 kalikan 10 pangkat min 6, jadi lebih reaktif. Itu aja. Gitu deh. Kita hitung dulu berapa sih untuk si gliserinnya yang ngapain? Yang dia berubah. Jadi kita lihat V, kita kasih ada Vx misalnya ya. Vx untuk gliserinnya berapa kita hitung dulu. Di V0 kalikan apa tadi? Kalikan gamanya. Di situ cuma ada koefisien muai termal. Itu di situ asumsinya dia adalah sebuah koefisien muai volume. Tuh, kita asumsikan seperti itu ya. Jadi gamanya, gamma dikalikan dengan membaca T-nya, perubahan suhunya. Nolnya kita lihat di situ sama persis 100 cm3 sama. Terus gamanya 5,1 dikali 10 pangkat min 4 terus dikali dengan perubahan suhunya dalam Celcius karena di situ konstantanya juga dalam Celcius. 22 menjadi 28 berarti dia naik 6 Celcius. Nah, akan dihitung itu berapa. Tapi nanti satuannya cm3. Nah, itu. Hitung ya. Jadi mana? Ini. Oke, kita hitung 100 dikali 5,1 dikali berapa tadi? Kali 6. Dibagi berapa? Dibagi 10.000. 0,306 cm3. 0,306 cm3. Nah, itu. Ini Vx untuk gliserinnya. Kalau untuk Vx-nya si aluminium, cangkirnya, wadahnya berapa? Cangkir. Jadi V0 kalikan cuma ada koefisien muai panjangnya berarti ya 3 kali. 3 dikali alfanya kalikan T. Volumenya sama, 100 kalikan 5. 3 kalikan 3 dikalikan alfanya berapa? 23. 23 kalikan 10 pangkat min 6. Nah, itu. Dikali berapa ya? Sama. Kalikan 6 juga. Untuk perubahannya. Kita lihat beberapa hasilnya. Ini untuk cangkirnya ya. Jadi cangkirnya dari 1 cm3 itu dipanasin. Itu nanti dia akan mampu melar sampai berapa itu aja. 100 dikali 3 dikali 23 dikali 6 dibagi 1 juta. Tuh agak apa? 0,04. Nah, ini 0,04 berapa tadi itu? Cm3. Dari sini Anda bisa lihat, itu cangkirnya cuma bisa memuat perubahan sebesar 0,0414 cm3. Sedangkan gliserinnya berubah volumenya menjadi 0,306. Berarti apa? Ya luber gliserinnya. Tunggu ya, ada paket.
Oke, jadi kita lihat di sini gliserinnya tumpahnya juga banyak sih. 0,30 kurangi 0,06 ya hampir 0,29 berapa? 2 ya 35 sekian lah. Ya tergolong lumayan gede tumpahnya itu aja ya. Oke, tuh. Makanya kalau untuk yang liquid ini perlu diperhatikan karena kalau kena suhu yang lebih tinggi dia cenderung berubah untuk volumenya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika transfer ataupun mendistribusikan sesuatu yang sifatnya liquid. Contoh kalau zaman sekarang apa? Vaksin. Vaksin itu liquid. Kontainernya memang liquid aja ya. Itulah kenapa untuk mendistribusikan vaksin itu agak repot memang. Kontainernya khusus, ada vaksin yang bisa Anda distribusikan dengan suhu kamar, nah nggak terlalu reaktif itu aja. Tapi ada juga vaksin, contoh ya vaksin yang COVID sekarang ya suhunya harus dijaga sangat-sangat rendah itu aja ya, tuh, untuk transfernya. Ya Anda nggak bakal mau mati si isi vaksinnya itu aja. Makanya suhunya dibuat seperti itu. Tapi kalau untuk vaksin yang biasa, ampulnya itu ya tahan suhu kamar 27 Celcius nggak masalah. Tuh. Oke, itu pemahaman seperti itu. Nah, kalau untuk perbedaan kalor ini sangat umum sangat temui banyak di sekitar kita tiap hari terjadi. Ada 3, ketika suatu kalori bisa berpindah, mereka bisa lewat konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi ini solid to solid. Jadi Anda menempelkan benda panas, solid, bendanya padat, Anda tempelkan ke benda lain yang padat. Konduksi. Tapi kalau fluid itu konveksi. Kalau nggak ada perantaranya, radiasi. Nah, perumusannya seperti itu, konduksi Ka delta T per D. K itu konstanta konduktivitasnya, A itu luasan bidang bidang konduktifnya alias bidang tempelnya, lalu D itu jaraknya. Nah, kalau konveksi cuma ada A kecil kalikan A luasan bidang konveksnya lalu delta T. Nah, kalau radiasinya agak berbeda. Di situ kita punya A kalikan itu tetapan konstanta Stefan Boltzmann kalikan suhunya dalam Kelvin pangkat 4. Itu perbedaan kalori yang sangat-sangat umum kita temui di sekitar kita. Konduksi ini bisa Anda lihat misalnya paling gampang lah pada minuman ada kasih es misalnya, maka ya dinding luar gelas Anda yang tadinya nggak ada titik-titik airnya tiba-tiba atau ya berangsur-angsur mulai kelihatan titik airnya. Kenapa? Karena yang di dalam itu dia ngapain? Ya akan menyesuaikan suhunya dengan yang di luar. Itu. Efeknya bagi gelasnya ya seperti itu. Kalau konveksi ini sangat umum Anda temui ketika misalnya Anda memasak air. Masak air itu molekul airnya yang di bawah itu yang pertama kali panas. Lalu molekul airnya berpindah ke atas, lalu dia mendorong yang molekul air yang lebih ringan yang di atas yang lebih dingin ke bawah, muter-muter terus gitu aja. Sampai akhirnya air yang Anda masak itu semua molekulnya panasnya sama persis. Nah, saat itulah airnya mendidih. Itu. Jadi air yang Anda lihat buih-buihnya itu buihnya ya karena ada pergerakan molekul air yang naik turun muter-muter itu aja. Tuh. Kalau radiasi ini sangat umum, radiasi sinar matahari ini sesuatu yang ya sangat umum Anda jumpai, ya setiap hari kita rasakan itu aja, baik dalam ruangan juga masih ada radiasi sinar matahari, di luar ruangan juga ya banyak itu aja ya. Oke.
apapun yang melibatkan sinar biasanya dia akan dapat mentransfer kalornya lewat radiasi ini. Tuh. Oke, itu perbedaan kalor seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat microwave. Microwave itu dia radiasinya pakai apa? Microwave itu radiasinya dia pakai bukan radiasi, perbedaan kalornya ya radiasi tadi itu. Cuma yang dia radiasikan itu dia bukan sinar, tapi apa? Gelombang elektromagnetik. Tuh, gelombang elektromagnetik frekuensinya kalau microwave itu kurang lebih 5 GHz. Itu aja ya. Jangan bayangkan seperti 5G yang dipakai untuk komunikasi, enggak. Ya 5 GHz-nya si microwave itu powernya sangat tinggi, itu aja ya. Tuh, powernya sangat tinggi. Ya dibandingkan dengan 5G tower ya lebih tinggi banget yang si 5G-nya si microwave sih itu. Makanya untuk microwave ini karena dia mengemit radiasi, ya kontainernya sih khusus. Itu aja. Jadi kalau Anda lihat microwave Anda di dapur misalnya yang punya microwave itu kontainernya khusus. Enggak, ya biar apa ya? Biar radiasinya nggak keluar kemana-mana dengan ya dengan kasar itu aja lah. Ya dia meskipun terradiasi tapi radiasinya cuma di situ aja. Ya itu lebih aman. Oke, nanti itu soalnya silakan nanti Anda coba kerjakan untuk bagi latihan Anda. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bagian gasnya. Kalau tadi itu dia utamanya ke bagian liquidnya, sekarang kita lihat ke gasnya. Nah, si gas dia juga mengalami pemuaian. Tapi agak unik untuk pemuaian daripada si gas ini. Oke, kita lihat beberapa teorema yang berlaku di gas. Ini biasanya didapatkan di kalau yang di SMA kelas 3 akhir, atau kelas 2 akhir baru juga dikenakan tentang gas ini. Oke, yang pertama hukum Boyle. Hukum Boyle, suhu gas berada dalam bejana tertutup konstan, maka tekanan gas itu dia berbanding terbalik dengan volumenya. Ya, itu hukum Boyle seperti itu. Jadi yang dibuat konstan itu adalah suhunya. Terus untuk syarat lainnya, bejananya ataupun wadahnya itu harus tertutup. Kalau dia terbuka sedikit, maka hukum Boyle ini dia biasanya tidak berlaku secara mutlak. Tuh. Oke, terus yang kedua, hukum Charles. Hukum Charles sekarang yang dipertahankan itu adalah apanya? Tekanannya, pressure-nya. Jika suatu gas tekanannya itu dia konstan dalam bejana tertutup, maka volumenya sebanding dengan suhunya. Kalau hukum Boyle tadi PV itu konstan, kalau hukum Charles V itu sebanding dengan T atau temperature. Jadi V per T itu konstan. Nah, hukum Gay-Lussac ini yang dibuat konstan volumenya. Kalau volumenya konstan, maka pressure itu sebanding dengan suhunya. Ya, suhu naik, pressure juga naik. Tuh, suhu turun, pressure juga turun. Nah, gabungan dari hukum Boyle yang Gay-Lussac, kita ketemu namanya hukum gas ideal. PV per T itu dia konstan. Nah, itu ya, itu hukum-hukum yang berlaku pada gas. Hukum Boyle, suhunya dibuat konstan. Hukum Charles, tekanannya dibuat konstan. Hukum Gay-Lussac, volumenya dibuat konstan. Hukum Boyle Gay-Lussac, PV per T itu konstan. Oke. Nah, hukum Gay-Lussac,
Boyle-Gay-Lussac itu dia merupakan hukum gas yang berlaku kalau kondisi gasnya ideal. Dalam artian itu jumlah partikel gasnya konstan. Tapi kalau jumlah partikelnya berubah-ubah, maka volume juga berubah. Tuh. Sehingga kita punya bahwasanya PV per T itu adalah N besar kalikan K. N besar itu jumlah partikel. Jumlah partikel itu apa? Jumlah partikel itu adalah hasil kali mol N kecil itu kalikan Na, bilangan Avogadro. Ini orang kimia biasanya lebih familiar dengan perumusan ini. Oke. Sehingga kita akan punya namanya persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan N kecil kalikan R, konstanta gas umum, kalikan T, perubahan suhunya dalam Kelvin. Nah, itu. Ini persamaan gas ideal, umum seperti ini. Kita lihat sini. Sebuah gas nitrogen suhunya 27 derajat Celcius. Punya volume 25 liter. Tekanannya itu 10 pangkat 5. Berapa volume gasnya jika tekanannya diubah menjadi 2 kali 10 pangkat 5 pada suhu 127 derajat Celcius. Oke. Berarti tadi kita punya rumusan tadi itu. Bahwasanya pressure pertama, besar ya, pressure pertama dikalikan volume pertama dibagi dengan kondisi suhu pertama itu sama dengan kondisi pressure kedua dikalikan volume kedua dibagi dengan suhu akhirnya atau suhu duanya. Dari situ, untuk pressure 1 di situ dia 10 pangkat 5 Newton per meter persegi atau 10 pangkat 5 Pascal. Pangkat 5 kali volumenya. Volumenya berapa itu? Volumenya pertama kali 25 liter. 25 liter. Dibagi suhunya dalam Kelvin ya. 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius. Kita dalam Kelvin 300 dengan pressure keduanya sekarang menjadi berapa? 2 kalinya. 2 kali 10 pangkat 5. Terus volumenya kita yang ingin cari tahu Vx misalnya. Kali dibagi dengan berapa? Dengan suhu yang keduanya 127 derajat Celcius. Itu berapa? Tambah 273 berarti 400 Kelvin. Oke, sudah. Saya hitung itu berapa? 10 pangkat 5 kalikan 25 dibagi 300. Sini 10 pangkat 5 juga, berarti hilang. Tinggallah 25 per 3. Yang sebelah kanannya tinggallah 2 kalikan Vx dibagi 4. Ya. Oke. Berarti Vx-nya berapa? Ya kita hitung aja. Vx sama dengan 25 per 3 dikali berapa? Dikali 4 terus dibagi 2. Itulah volumenya. 4 bagi 2, 2. 25 dikali 2, 50. 50 dibagi 3. 16. Ya, kurang lebih 16,6 liter lah. Kurang lebih itu ya. Nah, itu. Anda lihat untuk parameternya yang berubah 2. Pressure-nya diubah, suhunya juga diubah. Sehingga volumenya dia itu berubah seperti itu. Jadi lebih kecil 16,67 liter saja dari tadinya 25 liter. Nah ini. Makanya untuk volume itu dia dipengaruhi banyak hal ya kalau untuk gas. Suhu berpengaruh, tekanan juga berpengaruh.
Kalau Anda keduanya itu tidak konstan atau salah satunya nggak konstan, ya agak sulit di prediksi akhirnya apakah itu volumenya akan naik atau menurun. Contoh di sini, ini volumenya naik, pressure-nya dia naik. Tapi pressure-nya naik, asumsinya kalau pressure-nya naik berarti volumenya turun. Ya benar. Apapun yang Anda kasih pressure tinggi pasti dia akan memampet. Tapi di sini kita lihat term yang kedua, suhunya dinaikin. Kalau suhunya naik itu volume cenderung naik juga. Oh, tapi ternyata enggak di sini. Kita lihat di sini ternyata suhunya malah turun dari aslinya. Nah, itu. Kalau ada banyak yang tidak dipertahankan, tidak buat konstanta, ya agak repot sih menentukan perubahannya. Makanya di awal-awal itu para ahli ya eksperimennya ya ada salah satu parameter yang dibuat konstan, yang lainnya diubah-ubah dan sebaliknya. Gitu. Jadi dia tinggal pakai aja sih untungnya. Kalau yang di teknik, entah teknik apapun, itu ya kita tinggal pakai aja. Itu ya. Untuk merumuskannya sampai menjadi rumus seperti ini itu biasanya adalah urusan yang orang-orang ilmu pengetahuan murni, contoh yang di MIPA misalnya, atau ilmu fisika, ilmu ya bukan di tekniknya. Kalau teknik fisika udah beda lagi, gitu ya. Tuh. Kalau teknik elektro, nantinya Anda itu hanya ngapain? Artinya Anda itu hanya memonitor, oh gimana monitor si tekanan itu, gimana monitor suhu itu, gimana memonitor volumenya. Nah, itu tugasnya si teknik elektro. Itu ya. Ya saya dulu diinformasikan dosen saya seperti itu. Jadi kalau orang teknik, apalagi orang teknik elektro itu dia tidak perlu tahu detail teorinya seperti apa. Bahwa rumus itu nongol seperti itu dari mana, itu bukan urusannya si kita ya sebagai misalnya Anda mahasiswa teknik elektro, bukan urusan Anda itu, bukan. Tapi urusan Anda itu bagaimana mengoptimalkan rumus itu biar bisa jadi realita. Karena apa? Ya karena orang ilmu pengetahuan murni itu dia ideal, semuanya dianggap ideal. Tapi di dunia nggak ada namanya ideal. Anda beli komponen sekalipun itu nggak ada yang ideal. Pasti ada namanya kesalahannya. Nah itulah tugas orang teknik, macam teknik elektro maupun yang lainnya, itu untuk ngapain? Untuk meminimalisir akibat ketidakidealan tadi itu dengan teorinya. Itu tugas Anda itu aja nantinya. Itu makanya kenapa ketika dulu kami nanyakan ini rumusnya dari mana Pak? Gimana? Wah itu yang lebih tahu orang teknik fisik, orang MIPA khususnya di ilmu fisika itu yang lebih tahu. Tuh. Ya kita ya cuma butuh tahu gimana cara kita bikin untuk misalnya sensor untuk mensensing suhu, mensensing tekanan segitu gede itu gimana caranya? Nah itu urusan di teknik elektro. Ya nanti Anda akan dapat sampai seperti ini itu ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat untuk energi. Tuh, energi di dalam berbagai macam gas. Gas sama seperti materi lainnya, dia juga punya kecepatan. Dari kecepatan muncullah energi. Tuh. Nah, berapa energinya? Nah, kita lihat ya. Oke. Kita masuk dulu ke bagian pressure-nya. Nah, pressure itu dirumuskan seperti itu, sepertiga N besar, kalikan masanya, kalikan kecepatan kuadrat dibagi dengan volumenya. Sehingga kita bisa hitung bahwa pressure itu 2/3 kalikan N itu jumlah partikel, dibagikan volumenya kalikan energi kinetiknya. Tuh.
Berarti kalau kita punya pressure segini, kita bisa hitung energi yang bisa terjadi dari tekanan tersebut. Nah, itu. Dari sinilah muncul namanya apa? Muncul namanya misalnya pembangkit listrik tenaga gas bumi, dan seterusnya. Nah, sedangkan suhu gas ideal, lihat di situ, suhu gas ideal itu ternyata juga ada hubungannya dengan energi kinetiknya. Ya bayangin aja Anda punya sesuatu itu bergerak cepat. Kecenderungan materialnya itu gak suhunya ngapain? Naik. Ya bayangin aja, Anda ngeber motor Anda lah 100 km per jam. Saya jamin nggak sampai sekian menit itu udah panas nggak karuan tuh mesin Anda. Dibandingkan dengan Anda ngeber motor Anda cuma 30 km per jam. Tuh. Itulah kenapa suhu dan tekanan itu sangat erat hubungannya kalau gas itu dengan apanya? Energi kinetiknya. Dan ternyata untuk energi kinetik gas itu juga ya erat hubungannya dengan kedua parameter itu. Karena kita nggak mungkin ngitungin kecepatan partikel gas, maka dibuatlah perumusan untuk menghitung seberapa cepat partikel gas itu bergerak. Tuh ya. Sehingga para ahli itu menemukan seperti ini. Bahwasannya kecepatan gerak partikel gas itu adalah akar 3 pressure dibagi dengan rho. Rho itu apa? Massa jenis gas. Nah, itu. Oke, jadi kalau untuk gas itu kecepatan segini. Akar 3 pressure dibagi dengan rho. Rho itu apa? Rho itu massa jenis gasnya. Tiap gas beda-beda massa jenisnya. Itu ya, oke. Nah, gas sendiri dia juga punya sifat unik. Ternyata gas itu dia nggak cuma sebiji atom aja. Tuh ya, ada gas yang cuma sebiji juga, ada juga gas yang dia merupakan gabungan dari beberapa atom. Contoh yang gas monoatomik ini gas-gas yang single atom. Contoh helium, lalu di situ ada neon, ada argon. Itu gas yang sifatnya monoatomik. Nah, secara umum energi dalam suatu gas itu adalah N, jumlah partikelnya, kalikan F, derajat kebebasannya, dikalikan setengah K, konstanta gasnya, kalikan suhunya. Suhunya biasanya dalam Kelvin. Oke. Yang monoatomik, derajat kebebasannya F itu 3. Ya, jadi sehingga kita punya energinya itu ya N, jumlah partikelnya, kalikan F-nya, F-nya 3, lalu setengahnya keluarin, jadilah 3/2, kalikan K, kalikan T. Oke, itu yang monoatomik. Kalau yang diatomik, ini gas dengan atomnya itu dia 2. Contoh O2, oksigen. Lalu hidrogen H2, lalu nitrogen. Itu gas-gas yang dia terdiri atas 2 atom. Gitu ya. Nah, gas-gas yang diatomik seperti ini ternyata sangat bergantung juga terhadap suhu. Pada suhu rendah agak kurang reaktif itu aja. Suhunya makin naik, dia makin reaktif. Sehingga derajat kebebasannya dia juga makin naik. Pada suhu rendah, didefinisikan suhunya itu kurang lebih 250 Kelvin.
itu derajat kebebasannya 3. Nah, untuk suhu 500 Kelvin, anggap aja dari 0 sampai 250 itu dia suhu rendah, 250 ke atas sampai 500 tuh suhu sedang, itu derajatnya naik jadi 5. Terus suhu tinggi 500 sampai 1000 atau lebih, itu dia adalah apa? Suhu tinggi. Itu menjadi 7 untuk derajat kebebasannya. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwasannya untuk gas yang diatomik, dia semakin panas semakin reaktif. Normal itu aja ya. Gas hidrogen itu yang sangat umum Anda ketahui, bahkan mungkin sering Anda pakai juga tapi nggak kelihatan. Yang hidrogen H2 itu kalau di mesin mobil yang hibrid itu dia dipakai untuk apa? Untuk ya kalau orang katakan sih namanya reaktan. Itu ya, reaktan. Jadi dia membantu pembakaran daripada mesin agar lebih apa? Agar lebih optimal. Tuh. Kalau dulu saya punya teman di Amerika itu dia membuat ya reaktan anggap aja semacam doping untuk mesin mobilnya dia menggunakan airnya didialisis, dielektrolisis sehingga menjadi keluar gas H2-nya. Gas H2-nya dimasukkan ke dalam chamber mesinnya dia. Oh ya lumayan sih, jadi 1 liter bensinnya yang dia pakai untuk mobilnya dia mobil udah lumayan kuno itu aja ya. Itu bisa sampai menempuh jarak 30 mil. Itu hanya menambahkan H2 ini. Makanya kalau lihat sekarang itu tren mobil hybrid ya menjadi tren yang ya boleh dikatakan opsi sangat menggiurkan bagi para produsen mobil selain mobil listrik itu ya. Kenapa? Karena mobil hybrid ini dia tidak masih bisa memanfaatkan mesin-mesin konvensional yang berbahan bakar BBM biasa. Tuh, tapi dalam volumenya lebih rendah. Itu aja sih. Jadi kalau dulu ketika belum orang itu rame mempergunakan H2 sebagai ya reaktan atau katalis untuk mesin mobil itu orang yang bikin seperti ini tuh dianggap gila itu aja yang bahkan teman saya itu yang di Amerika itu bahkan diancam oleh beberapa produsen mobil kala itu. Ya cuma gara-gara dia eksperimen sendiri lalu diaplikasikan di tempat dia sendiri, di mobil dia sendiri, lalu ya dia publish di YouTube-nya dia, di videonya dia dikasih informasi gimana cara bikinnya, kontrolernya seperti apa, lalu kontainer airnya seperti apa, airnya harus dibuat dari mana itu dia kasih tahu semuanya, sampai trialnya juga dikasih tahu. Ya ujung-ujungnya ya dari itu sih, didatengin pihak terkait, ya nasibnya sih hampir-hampir sama seperti Tesla, tapi ya masih mending itu, masih untung itu aja ya. Tuh. Karena ya kalau dibuat seperti itu ya BBM lama-lama nggak laku itu aja ya. Sama seperti mobil listrik itu aja ya. Yang mobil listrik, tapi kalau yang memanfaatkan gas seperti ini lebih condong ke hybrid. Tuh. Tanpa menghilangkan bahan bakar yang sifatnya fosil. Kalau yang listrik dia benar-benar menghilangkan bahan bakar fosil. Tuh. Makanya yang mobil listrik ini ya boleh katakan sih agak nggak disukai ya oleh pembuat mobil yang berbahan bakar fosil itu aja. Apalagi orang yang pengusaha-pengusaha minyak fosil dunia ya agak nggak suka itu aja ya. Gitu. Oke, ini energi dan gas seperti ini. Ya energinya besar itu aja. Tapi kalau Anda nggak bener handle-nya,
iya ledakannya besar itu aja. Yang teman saya tadi itu yang di Amerika, dia eksperimen di rumah dia sendiri, di gudangnya dia sendiri, ya pernah sih ledakan pernah. Gara-gara ternyata gas H2 yang dia hasilkan dari hasil elektrolitisnya dia itu bocor. Bocor ya, bocor sedikit sih. Tapi ya kebum gitu aja. Ya sampai gudangnya dia itu ya nggak hancur sih, cuma ya kaca pecah-pecah itu aja. Ya bayangin aja Anda punya bom hidrogen dalam skala kecil ya seperti itulah kondisinya. Tuh. Energi gede juga butuh handle yang benar juga. Nah, itu. Oke. Nah, itu pengantar sekilas untuk gas, sesuatu yang sangat umum kita temui di sekitar kita, punya energi yang sangat besar, sangat bergantung terhadap suhu, tekanan, dan volumenya, tapi juga membutuhkan teknologi handling yang pas juga, yang benar juga. Tuh, selain untuk teknologi listrik. Tuh, ya. Oke, nah saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada siang hari. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oke, nanti tugasnya akan saya listing ke spawn, nanti silakan dipantau di spawn. Kemarin lupa saya masukin. Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan di hari Sabtu untuk mulai membahas tentang namanya, yaitu gerak harmonis sederhana. Lalu masuk ke bagian kelistrikannya, muatan, dan materi. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Yuk. Ya.